Sifat wajibnya Nabi 4, Mustahil 4, 8, Jaiz 1, 9. 9 sama 41 50. Jadi yang sifat yang harus kita pahami itu 50. 50 intinya seperti itu. Nah, sifat 50 itu Allah punya sifat 20 yang wajib, Nabi punya sifat 4 yang wajib, itu semuanya dirangkum dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekarang kita akan ngaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena semuanya dari Rasulullah. Nah, itu sama dengan Ihya Ulumuddin. Segitu banyaknya dirangkum oleh para ulama, terutama ulama Indonesia menjadi cuma 5. Tombo ate iku 5 perkara. Di tombo ate 5 perkara niku itu intisari dari Ihya Ulumuddin. Ceritanya seperti itu. Hadis tentang air yang segitu banyaknya dirangkum oleh Safinah, airnya cuma 2. Jadi tugasnya para ulama itu merangkum. Jadi di sini kita akan membahas la ilaha illallah. Saya baca nanti saya artikan ya. Wa yajma'u ma'ani hadhil aqaid kulluha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Id ma'nal uluhiyyah istighna'ul ilah an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaihi fa ma'na la ilaha illallah la mustaghnin an kulli ma siwahu wa la muftaqira ilaihi kulli ma adahu illallah. Jadi inti la ilaha illallah kata musannif bahwa Allah itu pertama tidak butuh siapapun. Yang kedua, semua makhluk butuh Allah. Itu intinya. Jadi inti la ilaha illallah itu yang pertama Allah enggak butuh siapa-siapa. Yang kedua, semua makhluk butuh Allah. Nah, amma istighna'uhu jalla wa azza an kulli ma siwahu fa huwa yujibu lillahi ta'ala al-wujud wal baqa wal qidam wal baqa wal mukhalafah al hadits wal qiyam bin nafsi wa tanazzu' anil naqais wa yadkhulu fi dzalika wujubus sam'i lahu ta'ala wal basar wal kalam. Jadi ketika Allah itu tadi itu Allah itu enggak butuh siapa-siapa. Karena Allah enggak butuh siapa-siapa, makanya Allah itu harus wujud, gitu. Karena Allah enggak butuh siapa-siapa, makanya Allah harus wujud. Wujud dengan sendirinya. Karena Allah enggak butuh siapa-siapa, Allah harus baqo, harus ada tanpa permulaan. Karena Allah enggak butuh siapa-siapa, Allah harus qidam, ada tanpa permulaan. Karena Allah enggak butuh siapa-siapa, Allah harus baqo. Baqo itu tidak ada akhirnya. Karena Allah enggak butuh siapa-siapa, Allah harus mukhalafal hawadithi, enggak boleh sama. Karena Allah enggak butuh siapa-siapa, Allah harus qiyamuhu bi nafsihi, enggak butuh apapun. Karena Allah enggak butuh siapa-siapa, Allah harus wahdaniyah, esa. Karena Allah enggak butuh siapa-siapa, Allah harus bahasanya kudroh, harus punya kekuasaan, harus iradah, harus punya kehendak. Karena Allah enggak butuh siapa-siapa, Allah harus bisa mendengar, bisa melihat. Karena kalau Allahnya buta berarti Allah butuh yang nuntun itu lewati zebra cross. Kalau Allah ternyata Allah butuh siapa-siapa, nanti Allah bahaya. Itu jadi ini di situ. Idh law lam tajib lahu ta'ala hadhihi sifat lakana muhtajan ila al-muhdits wal mahal wa may yadfa'u anhu hadhihi naqais wa ya'khudhu minhu tanazzuhu ta'ala 'anil aghrad fi af'alihi wa ahkamihi wa illa lazima iftiqaruhu ta'ala ila ma yuhassilu lahu waraduhu kaifa wa huwa jalla wa 'azza al-ghani an kulli ma siwahu wa kadha yu'khadhu minhu aidan annahu la yujibu 'alaihi ta'ala fi'lu kulli syai'in minal mumkinat aw tarkuhu illa wajaba 'alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawab. Mathalan lakana jalla wa 'azza muftaqir ila dzalika syai' liyatakammal bihi waraduhu illa yajibu fi haqqi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu kaifa wa huwa jalla wa 'azza wa an kulli masyhur. Jadi karena Allah enggak butuh apa-apa, karena Allah enggak butuh siapa-siapa, karena itu Allah punya sifat jaiz, itu terserah Allah mau melakukan apapun yang jaiz. Terserah Allah mau melakukan apapun yang Allah suka. Jadi Allah mau ngasih pahala kepada orang yang sholat, terserah Gusti Allah. Allah enggak mau ngasih pahala pun, ya terserah Allah. Karena kalau seandainya kita sholat itu wajib dapat pahala, berarti Allah diatur oleh hubungan sebab akibat. Kalau sholat harus ada pahala. Ya. Jadi kalau seandainya kita
zakat harus dapat pahala, belajar harus pinter, kerja harus kaya. Nah, berarti Allah diatur oleh hubungan sebab akibat itu. Makanya kemudian kita lihat ada yang kerja nggak kaya, kenapa? Ya karena Allah punya sifat fi'lu kulli mumkin tarkuhu. Kalau dikasih kaya ya kaya, kalau enggak yang nggak dikasih. Makanya doa itu di situ pentingnya ya, agar sifat fi'lu kulli mumkin tarkuhunya Gusti Allah itu condongnya ke fi'lunnya gitu. Agar Allah kan terserah Allah mau ngasih atau enggak. Nah, tapi kan dengan kita doa semoga dikasih pahala, condongnya ke situ. Siapa tahu gitu. Jadi itu. Nah, itu yang pertama, sisi yang pertama Allah itu tidak butuh apapun. Karena Allah tidak butuh apapun, tadi itu Allah harus punya sifat wajib yang tadi itu. Dan Allah harus fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Nah, sekarang sisi kedua dari la ilaha illallah, semuanya butuh Allah. Nah, karena semua butuh Allah, apa yang akan terjadi? Wa amma iftiqaru kulli ma adahu ilaihi jalla wa azza fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayat wa umumul qudrah wal irada wal ilm idlau intafa syai'un min hadhihi lama amkana an yujida ta'ala syai'an min hawadith fala yaftaqir ilaihi jalla wa azza syai'un kaifa wa huwa jalla wa ala alladhi yaftaqir ilaihi kullu ma siwahu wa yujibu aidun lahu ta'ala al-wahdaniyah idlau kana ma'ahu ta'ala thanin fi uluhiyatihi lama ftaqara ilaihi jalla wa azza syai'un lizumi ajzihi mahina idin kaifa wa huwa jalla wa ala alladzi yaftaqir ilaihi kullu ma siwa. Karena semuanya butuh Allah, karena itu Allah harus punya sifat qudrah, iradah. Allah harus punya sifat ilmu, Allah harus punya sifat wahdaniyah. Jadi ya sama aja diputar-putar lah tadi. Karena Allah enggak butuh apapun, harus punya sifat yang bagus, dan begitu pun sebaliknya, karena semuanya butuh Allah, Allah pun harus punya sifat yang bagus. Allah harus punya sifat iradah, karena kalau Allah sifat iradahnya hilang, ya kita enggak bisa ngapa-ngapain. Dengan sifat iradah itu kemudian kita ini bisa beda gitu loh. Dengan sifat iroda itu kemudian Cak Wiyadi sama Doni bisa beda. Kalau seandainya nggak ada sifat iroda, meskipun sama-sama lahir tapi nggak beda, mukanya sama, tingginya sama, rezekinya sama. Nah, sifat iroda itulah nanti yang membedakan mukanya, rezekinya dan sebagainya. Karena kita butuh seperti itu, makanya Allah harus punya sifat iroda. Gimana, udah ngantuk belum? Wis ngorong-ngono masih serius. Wong ngomong yang penting gitu loh, paham lah. Insyaallah paham. Paham, Gus. Insyaallah paham lah. Nih, satu halaman lagi. Tak baca cepat, lebih cepat lagi. Wa yu'khadhu minhu aidun hudutsul alam bi asrihi id law kana syai'un minhu qadiman lakana dzalika syai'un mustaghniyan anhu ta'ala kaifa wa huwa jalla wa ala alladhi yajibu ay yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu. Begitupun juga karena Allah itu tidak butuh apapun. Dan karena segala sesuatu itu butuh Allah, konsekuensi logisnya segala sesuatu itu sifatnya baru, sifatnya makhluk. Segala sesuatu itu sifatnya baru, sifatnya makhluk. Karena kalau ada satu, contohnya imat itu sesuatu yang qadim, nggak baru, sesuatu yang sudah ada sejak dulu, berarti dia nggak butuh Allah. Nah, karena semuanya itu butuh Allah, nggak ada satupun di dunia ini yang qadim, semuanya baru. Makanya teori alam ada sejak dulu itu terbantahkan di dalam teori tauhid itu dibantah. Kenapa dibantah? Karena kalau alam ada sejak zaman dulu, ya berarti alamnya nggak butuh Tuhan. Wa yukhadhu min, nah itu nah kemarin juga ada yang pertanyaan menarik sebenarnya. Pertanyaan menarik kayak Allah itu kapan adanya? Pernah kan saya bahas itu, Allah itu kapan adanya? Nah, kemudian ada yang jawab begini, bagus banget jawabannya. Tapi hampir sama sih jawabannya. Kamu nanya Allah itu kapan adanya, itu sama seperti pertanyaan saya kepada kamu. Saya punya kakak cowok namanya John, kakak cowok saya melahirkan anak, kira-kira anaknya laki-laki atau perempuan? Nah, saya punya kakak cowok John, kakak cowok saya melahirkan anak, kira-kira anaknya laki-laki atau perempuan? Apa jawabannya, Pak? Nggak mungkin kan? Kenapa nggak mungkin? Karena kakaknya laki-laki. Ya karena kakaknya laki-laki itu. Jadi bagaimana mungkin ada pertanyaan punya anak kepada laki-laki? Kapan kamu melahirkan kepada laki-laki? Kan pertanyaan kapan melahirkan kepada perempuan gitu. Nah, sama seperti waktu itu kita perbincangkan, kalau saya bertanya kepada Cak Wiyadi tadi sampean terbang berapa meter? Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena secara definisi Cak Wiyadi itu adalah manusia. Manusia itu kudratnya nggak bisa terbang. Kalau saya nanya terbang ke burung itu pas. Jadi terkadang ada pertanyaan yang salah gitu.
Karena itu kalau pertanyaan yang salah nggak mungkin ada jawab. Nah, pertanyaan Allah itu kapan, Allah itu di mana, nggak bisa itu. Kenapa? Karena secara definisi Tuhan itu nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin butuh tempat, nggak mungkin butuh waktu. Ketika dia butuh tempat, butuh waktu, ya berarti udah kayak makhluk. Jadi itu sama seperti menanyakan, jadi kapan lahiran? Itu nggak mungkin. Mana nanti lahiran? Bojo itu. Nah, jadi segala sesuatu itu harus butuh Allah. Karena segala sesuatu harus butuh Allah, makanya segala sesuatu itu pasti sifatnya baru, pasti sifatnya ada belakangan, ada dengan permulaan. Hadza in qaddarta an syai'an minal kainat yu'athir bi tab'ihi wa amma in qaddartahu mu'athir. Nah, ini sekarang ada Mu'tazilah, tahu yang Mu'tazilah? Kelompok rasionalis dalam akidah. Kalau menurut kita Ahlus Sunnah itu seandainya saya itu banting gelas, yang bantingnya saya tapi yang mecahin itu Allah. Seandainya saya itu belajar, yang belajar saya tapi yang ngasih paham Allah. Jadi perannya manusia itu adalah perannya manusia itu adalah peran melakukan, bukan hasil akhir. Melakukan doang tapi bukan hasil akhir. Peran hasil akhir tetap dipegang oleh Allah menurut kita Ahlus Sunnah. Menurut Mu'tazilah enggak, hasil akhirnya pun dari manusia. Kenapa? Karena tugas Allah itu hanya ngasih kekuatan ke kamu. Kekuatannya terserah kamu pakai apa. Jadi ketika Allah ngasih kekuatan ke Kang Tolha, nih saya kasih kekuatan untuk ngangkat gelas, sudah gitu doang Allah itu. Nah, Kang Tolha mengangkat gelas dan memecahkannya itu urusannya Kang Tolha. Ketika dia bisa memecahkan berarti ya karena kuasanya Kang Tolha. Ketika gelasnya nggak pecah berarti ngelempar ya ning kasur. Jadi terserah Kang Tolha. Itu kata Mu'tazilah. Nah, teori itu disebut tawallud. Tawallud itu jadi Allah itu cuma ngasih kekuatan, nah kekuatannya itu kita yang pakai, terserah kita. Nah, itu pun nggak bisa, kata musonif, kata pengarang itu nggak bisa. Kenapa? Karena kalau benar seperti itu berarti Allah itu butuh wasitoh, butuh perantara untuk menjadikan gelas pecah. Kalau seandainya itu peran Kang Tolha seutuhnya, berarti Allah itu untuk menjadikan gelas pecah butuh perantara, dan itu bahaya. Makanya Allah itu nggak butuh perantara untuk menjadikan gelas pecah. Karena itu jalan keluarnya Kang Tolha hanya dikasihkan peran buat melempar saja. Tetap saja yang memecahkannya, yang menjadikan gelas itu pecah Gusti Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang dibahas di sini. Bahasa Arabnya ngono lah, paham lah intinya bahasa Arabnya ya. Tak hapus sih saya hapusin juga enggak sadar. Wa amma in qaddartahu mu'athiran, ini maksudnya itu tawallud ini. Wa amma in qaddartahu mu'athiran yu'athiru bi quwwatin ja'alaha Allah taala fihi kama yaz'umuhu katsirun minal jahlas, maksudnya Mu'tazilah. Fadzalika muhalun aidan li'annahu yasiru hina idzin maulana jalla wa azza muftaqiran fi ijadi ba'dil af'al ila wasithah. Ketika itu Allah butuh wasithah, butuh perantara, dan itu bahaya. Wadzalika batilun lima arafta qablu min wujub istighnahi jalla wa azza an kulli ma siwa huda. Faqad banali, karena itu kata musannif itu artinya banali tadammana, faqad banali tadammuna. Nah, faqad banali tadammunu qawli la ilaha illallah lil aqsam athalatha allati tajibu 'alal mukallaf ma'rifatuhu fi haqqi maulana jalla wa azza wa hiya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuz. Karena itu kata musannif itulah inti dari la ilaha illallah. Semuanya butuh Allah dan Allah tidak butuh apapun. Karena semuanya butuh Allah dan Allah nggak butuh apapun, karena itu Allah harus punya sifat wujud qidam baqa sampai akhir, dan makhluk itu harus baru semua, dan Allah terserah mau melakukan apapun yang Allah suka. Karena kalau Allah itu dibatasi dengan hukum sebab akibat itu bahaya. Karena itu doa, ya Allah, kalau Engkau tidak memenangkan kami, tidak akan ada yang menyembah kami. Doa orang yang nggak pernah ngaji akidah. Karena kalau orang yang mengaji akidah, ya Allah, aku dua calon iki, ya terserah si menang si indi. Sebenarnya aku calon iki, aku jalur kayak iki. Tapi terserah sampai yang menangin yang mana ya, itu kehendak sampean. Kan ngono kan? Kalau seandainya kalau ini nggak menang, perangsannya Allah enak mana ya, Allah dirayu main. Jadi itu. Jadi saya pernah cerita la ilaha illallah itu kalau kita perhatikan hurufnya itu nggak ada titiknya, ya kan? Kalau kita perhatikan huruf la ilaha illallah nggak ada titiknya. Kalau asyhadu ada shin, ada titiknya. Tapi la ilaha illallahnya tidak ada titiknya. Karena itu
ketika kita mengucapkan la ilaha illallah harus tanpa titik, terus menerus, nggak boleh berhenti. Ngomongnya sekarang tapi diresapinya tanpa titik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika la ilaha illallah tanpa titik, berarti la ilaha illallah itu nggak boleh tanpa noda. Harus seperti air putih yang ada di gelas. Kalau kita lihat air putih yang ada di gelas terus ada tintanya, bukan air putih lagi namanya, air putih plus tinta. Jadi harus seperti air putih itu benar-benar bersih tanpa titik apapun. La ilaha illallah kayak gitu. Terus yang kedua, la ilaha illallah itu semua hurufnya nggak ada huruf bibir. Kalau huruf bibir itu kayak ba, Iya. mim, itu huruf bibir. Tapi la ilaha illallah hurufnya nggak ada huruf bibir. La huruf lidah, lam, ha dari dalam kan, i ila dari dalam juga. Karena itu la ilaha illallah karena nggak ada huruf bibir, makanya la ilaha illallah tidak boleh keluar hanya dari bibir, harus dari dalam la ilaha illallah. Karena hurufnya nggak ada huruf bibirnya, semuanya harus keluar dari dalam. Karena itu kemudian para sufi itu kalau pikiran la ilaha illallah itu bukan la ilaha illallah tapi hu. Karena itu intisari dari Allah itu di hu para sufi. Karena kalimat Allah itu ketika dibuang alifnya menjadi lillah ya. Alif lam ha gitu kan. Allah ketika alifnya dibuang cuma lillah. Lam satunya dibuang lahu. Lamnya lagi dibuang hu. Para sufi dikiranya hu. Jadi intinya jagat itu, intinya alam semesta itu menurut para sufi itu hu gitu. Nah kemudian hu itu kalau dibelah lagi menjadi ah. Makanya wong kelon pasti itu ada filosofinya. Kenapa? Karena orang kelon itu pasti ah. Nggih Pak Taufik yang pengalaman saya enggak. Belum paham dulu nih. Orang kelon itu pasti ah. Orang kesusahan juga pasti ah. Angel bisa. Orang mengeluh pasti ah juga. Itu artinya dari dalam diri kita, hati kecil kita, semua orang hati kecilnya itu mau Nasrani, mau Majusi, orang nggak percaya Tuhan, katanya ateis, tapi ketika dia sulit pasti mengatakan ah. Ketika dia terkejut ah, ketika dia kecewa ah, ketika dia kenikmatan pun ah. Itu artinya dari dalam dirinya semua orang itu mengakui ada Tuhan tanpa disadari. Karena itu makanya bariki ketemu orang tua kok ngono ya maksudnya ingat Allah Bu. Di kampung lagi di situ tapi wis ora ngaji nggak semua mau ngaji jadi dosa. Jadi itu la ilaha illallah. Wiritan berarti penjelasan. Iya, nanti kalau diundang apa dikira sama guru-guru la ilaha kita ngomong kamu dulu maksudnya apa? Jadi seru waduh ada bahaya. Wah, nguping guys. Nah itu, terus sekarang apa inti dari Muhammadur Rasulullah? Itu kan la ilaha illallah, sekarang Muhammadur Rasulullah. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah fayadkhulu fihi al-imanu bi sa'iril anbiya wal malaikah alaihi wassalatu wassalam wal kutub as-samawiyyah wal yaumil akhir li'annahu alaihi wassalatu wassalam jaa'a bi tasdiqi jami'i dzalika kullihi. Ketika kita mengatakan Muhammadur Rasulullah itu di dalamnya berarti kita itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, mengakui bahwa malaikat itu wajib diimani, mengakui juga bahwa hari kiamat wajib diimani, qadar wajib diimani, para nabi itu yang 25 wajib diimani dan sebagainya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini membawa ini semua. Oke. Pelajarannya naik dikit lah, mumpung ada ansor. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Amr bin Abbasah As-Sulami. Sahabat Amr bin Abbas As-Sulami itu waktu itu belum masuk Islam. Kemudian nanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad man anta, wahai Muhammad siapa kamu? Kata Nabi Muhammad, aku ya Nabi. Nabi itu apa? Nabi itu utusan Allah. Oh, kamu diutus Allah? Ya. Terus ditanya lagi, bima arsalaka, kamu diutus oleh Allah disuruh ngapain? Jadi kira-kira kalau yang ditanya ini
Allah suruh ngapain? Apa kan pula jawabannya HTI? Suruh mendirikan Khilafah. nah, iya, HTI mana jawabannya? Kalau seandainya ditanya oleh Abdullah bin Abbas Aslam itu nabinya itu apa nyebut anaknya kok ya nabi FPI lah kira-kira apa jawabannya itu ya amar ma'ruf nahi munkar gitu ya orang mabok gitu aja tapi ketika nabi tanya seperti itu nabi itu menjawabnya yang pertama itu saya itu diperintah oleh Allah yang pertama antu sholat arhamu diperintah untuk menjalin silaturahmi yang kedua wa antuh qonad dima'u dan menjaga agar orang tidak saling membunuh. Yang ketiga wa antu ammanas subul dan disuruh oleh Allah untuk menjaga jalan-jalan agar manusia itu bisa beraktivitas dengan tenang. Baru yang keempat wa antu kassarat awthanu dan saya diperintah untuk menghancurkan berhala-berhala. Baru yang kelima wa anna'budallah wahdahu la syarika dan diperintah untuk beribadah. Jadi sebelum kita itu menghancurkan berhala, sebelum kita itu menyembah Gusti Allah, kata Nabi itu, wujudkan dulu 3 hal di awal ini. Kedamaian antara keluarga, kedamaian antara umat manusia, antar bangsa, dan kedamaian internasional harus diwujudkan dulu. Karena itu apa dalilnya Ansor jaga gereja? Ya ini hadisnya. Kita diperintahkan yang pertama itu jaga keamanan. Makanya Banser jaga keamanan kan. Ambu sapa sing ibadah jaga. Hindu sing ibadah jaga. Kristen ibadah jaga. Apa dalilnya ini dalilnya? Ketika kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, kita percaya Muhammad Rasulullah, kita harus percaya juga dengan dawuh-dawuhnya. Kita harus percaya juga dengan ajarannya. Nah, ajaran Nabi yang inti itu ini. Karena inilah yang pertama kali ditanya oleh para sahabat ketika di Mekah, dan Mekah itu adalah inti ajaran. Sedangkan di Madinah itu kebanyakannya furu. Makkah itu usul itu fondasi agama. Ketika Nabi di Madinah furu, cabang-cabang saja. Karena itu sholat apa itu termasuk furu. Yang usul itu ya syahadat. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim itu datang ke Mekah dengan anaknya Nabi Ismail. Apa doa Nabi Ibrahim? Doa Nabi Ibrahim itu wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbij'al hadzal balada amina. Itu yang pertama diminta oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama diminta oleh Nabi Ibrahim itu bukan ya Allah moga-moga wong kene salate rajin, enggak. Tapi rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah jadikan negara ini negara yang aman. Itu yang pertama. Baru setelah meminta negaranya negara aman, wajnubni wa baniya an na'bud asnam, dan moga-moga kami terhindar dari menyembah berhala. Kata Imam Razi, Fathur Razi, itu menunjukkan orang yang pertama dicari itu adalah keamanan. Yang pertama dicari dan diusahakan oleh orang itu adalah keamanan. Karena keamanan itulah nikmat pertama dari Gusti Allah. Baru setelah itu yang lain. Jadi gak usah minder ya. Kalau kita ya jaga gereja meskipun cuma dapat nasi bungkus ya nggak apa-apa. Hitung-hitung ya siapa lagi coba kalau bukan kita yang menjalankan perintah Nabi yang ini. Kan perintah Nabi yang ini nggak ada yang tahu kan ya, karena mereka taunya ya yang perintah Nabi yang sifatnya hanya paling mahal 50.000 kan. Jadi sunnah Nabi yang cuma 50.000 paling mentok. Gamis 50.000 kan. Sorban 5.000. Sunnah Nabi yang bersifatnya gitu remeh. Sunnah Nabi yang pertama itu ya ini. Makanya waktu itu ada yang datang jubahan terus nanya cadar. Saat durungnya debat tak ajak ngomong bahasa Arab saya. sebelum dia itu karena pakai jubah saya tanya dulu ke bahasa Arab. Turidu antu syawirmoni atau turidu antu jadilani. Hah? Apa? Pakai jubah saya kira bisa bahasa Arab sebelum. Enggak Ustaz. Oh enggak. Ya udah ayo duduk. Terus habis itu tak kayak ayat Quran sing akeh. Ayo coba gimana itu? Saya belum hafal Ustaz. Sunnah Nabi yang pertama itu hafal Quran, bukan pakai cadar. Gimana sih? Gimana jadi jangan yang remeh-remeh lah. Ikut sunnah jangan Nabi itu jangan yang remeh-remeh. Ikut sunnah yang Nabi
yang apa namanya, yang dampaknya besar. Ini ikut sunnah Nabi yang besar ini menjaga keamanan. Jadi insyaallah Banser itu ala thoriqil haq, berada di jalan kebenaran. Dan itu bersumber dari Muhammad Rasulullah. Ketika kita meyakini Nabi Muhammad Rasulullah, ya kita harus meyakini tadi itu. Ya kita juga yakin Nabi Muhammad pakai gamis, iya yakin juga. Sunnah juga. Nabi Muhammad berjenggot, yakin juga, ya sunnah juga. Tapi itu sunnah yang keberapa itu? Sunnah yang paling utama itu ya tadi itu. Antu sholat arham wa antu qana dima'u wa antu amana subuh dulu. Baru setelah itu wa antu kastara ausan. Nah, lalu ya lanjut. Fayadkhul udah itu wa yu'khadhu minhu wujubu sidqir rasul alaihi wassalam wa istihalatul kadhib alaihim wa illa lam yakunu rusulan umana limaulana al-alim bil khafiyat jalla wa azza wastahala fi'lul manhiyat wastihalu fi'lil manhiyat kulliha li'annahum alaihi wassalam ursilu liwa'allimul khalqa bi aqwalihim wa af'alihim wa sukutihim fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatan li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum lirisalah ala jami'i khalqihi wa amanahum ala sirri wa ala kemana ini kembali fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jal fayalzamu alla yakuna fi jami'iha mukhalafatun li amri maulana jalla wa azza alladhi ikhtarahum li risalati ala jami'i khalqihi wa amnihim ala sirri wahyihi ya. Wa yu'khadhu minhu jawazul a'rad al-bashariyah alaihi wassalatu wassalam idzalika la yaqdahu fi risalatihim wa 'uluwi manzilatihim 'inda Allah ta'ala bal dzalika mimma yazidu fiha. Dan karena kita meyakini Nabi Muhammad Rasulullah, tadi itu sudah kita sebutkan, kita harus meyakini semua yang disampaikan oleh Nabi, dan kita harus meyakini bahwa Nabi itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatwa. Karena kalau nggak seperti itu, nggak layak jadi Nabi. Lalu selanjutnya, makanya ada Nabi kok, apa namanya, Nabi Musaddiq itu, Nabi Musaddiq, Nabi kok apa, guru badminton piye itu ya. Nabi kok guru badminton minumnya Pocari Sweat kekurangan ion tapi kayak piye ngono. Wa yu'khadhu minhu jawazul ar'a. Jadi karena kita yakin Nabi Muhammad itu manusia juga, kita harus yakin juga kalau Nabi Muhammad itu boleh melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Manusia lupa, Nabi Muhammad juga boleh lupa. Justru kalau Nabi Muhammad nggak pernah lupa bahaya. Nah sekarang kita sholat, saya sholat lupa 1 rakaat, 3 rakaat zuhur udah salam. Terus gimana hukumnya? Ya sudah, nggak apa-apa, sujud sahwi tambah 1 rakaat lagi gitu kan? Tambah 1 rakaat sahwi. Itu kita dapat itu dari mana? Dapat itu dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad pun sholat pernah lupa dan pernah sujud sahwi. Seandainya Nabi Muhammad nggak pernah lupa, terus kita sholat lupa gimana? Harus pulang dari awal, bahaya. Karena itu Nabi Muhammad harus pernah lupa. Biar apa? Biar kita tahu hukumnya gimana kalau lupa. Nabi Muhammad harus duwe bojo, biar kita tahu kalau bojo itu enak, Cak. Aduh, bojo. Oke, besok ya. Makanya ketika ada orang yang saya sudah sering cerita lah, ada orang yang ngotot bilang ke Nabi Muhammad, saya nggak pengen nikah, saya mau jomblo aja, mau ibadah terus. Sama Nabi Muhammad dimarahin. Kata Nabi Muhammad, saya itu orang yang paling bertakwa, tapi saya nikah. Kowe takwanya sepiro? Orang belum nikah, ngomong aja orang laku. Kira-kira yang gitu kan ngomongnya Nabi. Bukan pengen ibadah kok, orang laku ngomongnya. Jadi Denger mat. nah, faqad bana laka. Karena itu kita semua sudah menjadi yakin, menjadi jelas di sini. Tadhammunu kalimatai asy-syahadah ma'aqillati hurufiha li jami'i ma yajibu 'alal mukallaf ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqi ta'ala wa fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam wa la'allaha ikhtisariha ma'ashtimaliha 'ala ma dzakarnahu ja'alaha syar'u tarjamatan 'ala ma fil qalbi min islam wa la yaqbal min ahadin wa la yuqbal min ahadin al iman illa billah. Nah, karena itu di sini
Allah menjadikan dua kalimat syahadat itu sebagai tarjamah, sebagai judul utama dari seorang itu sudah Islam atau belum Islam. Makanya kata para ulama, saking Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, saking Allah itu punya sifat kasih sayangnya, apa buktinya kalau Allah itu benar-benar punya sifat Rahman dan Rahim? Buktinya itu surga itu hanya seharga 1 menit, bahkan kurang. Karena kita untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu butuh berapa lama? Kayaknya sampai semenit kan? Ya, orang salat orang apa? Wis tuwa asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ojo kan. Nanti disalahgunakan. Maksudnya itu meskipun orang seluruh umur hidupnya itu maksiat terus, tapi ketika dia sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iki malaikat itu jengkel. Itu sama seperti santri disayang kiai tapi nggak pernah masuk kelas. Ini kan keamanan jengkel kan, mau dihukum kesayangan kiai gimana ini? Tapi yo enak kan, malaikat tuh enak, terutama potonganmu itu loh. Sholatnya biasa-biasa ya tapi asyhadu alla ilaha illallah. Karena mau nggak mau nanti di akhirat harus dimasukkan surga. Wis koyo ngene, kowe mlebu surga. Ning ndi gitu. Tapi syahadat ya wis. Saking murahnya Gusti Allah, saking sayang Gusti Allah, surga cuma seharga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itu orang selama masih punya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, malaikat saja enggak mungkin ngeluarin dia ke neraka, apalagi makhluknya. Makanya kalau udah ada asyhadu wa asyhadu anna rasulullah terus dikafirkan, kata Nabi, ya berarti yang kafirkan itu yang kafir. Man kaffara akhahu musliman fa huwa kafirun. Ya sakit karena saking berharganya dua kalimat syahadat itu. Ini udah selesai. Fa'alal aqil ayyukthira min dzikriha mustahdirun limahtawas alaihi min aqaidil iman hatta tamtazija ma'a ma'aniha bilahmihi wa damihi fa innahu yarolaha minal asrar wal ajaib insyaallah taala ma la yadkhul tahta hasrin. Musannif pengarang menyarankan kita untuk sering-sering baca la ilaha illallah, insyaallah ngantuk. Ya ngono kan lagi tahlil ngantuk. Engko wis mari udah wis dibagi wes. Anu nih. Pura-purane nakon pinggir ya. Kowe mau ngantuk ya padahal dia ngono ngantuk. Ngerti ae. Mambu sumupe sego. Oh, Pak. Tangi. Jadi harus sering banyak-banyak la ilaha illallah. Turunge ngombe ya Allah. Tapi ojo ngombe ciu, ngombe biasa. Wabillahi ta'ala taufiq la robba ghayruhu wa la ma'budu siwahu nas'alu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa ayyaj'alana wa ahibbatana indal mauti natiqina bi kalimati asyhada alimina biha. Musannif mendoakan kita yang ngaji ini semoga kita dan semua yang kita sayangi katanya ketika meninggal itu mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi didoakan sama musannif. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafara an dzikril ghafilun wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anit tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salamun ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah.